Kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Saudara simak ya, kenapa sih dalam perjamuan saya selalu bilang sama saudara, saudara harus minta ampun dulu. Minta ampun untuk dosa-dosa kita sebelum saudara menyambut tubuh dan darah Yesus. Kenapa? Karena Dia adalah kudus. Saudara minta ampun sama Tuhan karena Dia mau tinggal di dalam saudara. Saudara sadari kalau tubuh saudara ini adalah baitnya, miliknya. Saudara minjem sekarang, lagi sewa. Jangan pakai semena-mena. Jangan pakai semena-mena. Kalau saudara ada pahit hati, saudara minta ampunin. Ampunin orang yang nyakitin saudara. Firman Tuhan jelas bilang orang yang tangannya berdarah, jangan ambil perjamuan kudus. Kalau saudara tidak mengampuni, bagaimana Tuhan mau mengampuni saudara? Ampunin dulu. Baru saudara menyatu dengan tubuh dan darahnya. Saudara beresin semuanya, masa lalu saudara semua beresin. Luka batin saudara semua beresin. Kalau saudara merasa orang yang diabaikan, orang yang tidak diperdulikan, saudara beresin. Kenapa? Karena engkau berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memberi tubuhnya dan darahnya, karena engkau berharga di mata Tuhan. Beresin semuanya. Taruh tanganmu di dada, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan dan bertobat sungguh-sungguh. Bertobatlah sungguh-sungguh. Karena Tuhan akan melakukan perkara yang besar dalam hidupmu. Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidupmu. Minta ampun sama Tuhan. Kalau sudah minta ampun, kita katakan amin. Saya minta yang bertugas perjamuan untuk maju ke depan. Saya minta tim musik juga untuk maju ke depan. Oke. Senior. Oke, kita berdoa yuk buat perjamuan ini. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh dan darah Yesus. Benar-benar tubuh dan darah Yesus. Bagikan dalam nama Yesus. Dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar
angkat tubuhnya tinggi di atas kepala kita. Saya mengundang semua bangkit berdiri termasuk tim musik. Kita angkat tubuhnya tinggi di atas kepala kita. Tanda kita menghormati dia lebih dari apapun juga. Saudara jawab dengan tegas dan lantang sebagai pernyataan iman saudara. Kalau ini benar-benar tubuh Yesus. Percayakah saudara kalau apa yang saudara angkat saat ini benar-benar tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan di atas kayu salib dan memberi kita hidup yang kekal? Amin. Percayakah saudara kalau tubuh Yesus yang kita angkat ini melepaskan kita dari maut, mara bahaya dan celaka? Amin. Percayakah kita kalau tubuh Yesus yang kita angkat ini mengubahkan roh, jiwa dan tubuh kita sempurna sampai hari kedatangannya kali kedua? Amin. Percayakah saudara kalau tubuh Yesus yang kita angkat ini menjadikan kita serupa dengan kematiannya, hidup dalam kekudusannya? Percayakah saudara ini benar tubuh Tuhan Yesus? Amin. Kita sambut dalam nama Yesus, tubuh Yesus. Kita angkat darahnya tinggi di atas kepala kita. Percayakah saudara kalau apa yang saudara angkat ini sungguh-sungguh darah Yesus yang mengampuni dosa dan memberi saudara hidup yang kekal? Amin. Percayakah saudara kalau darah Yesus yang akan mengubahkan roh, jiwa dan tubuhmu sempurna sampai hari kedatangan Tuhan kali kedua? Amin. Percayakah saudara kalau darahnya yang telah ditumpahkan membuat kita lepas dari semua kutuk? Amin. Menang atas dosa. Amin. Menang atas kuasa gelap. Amin. Menang atas masalah. Amin. Menang atas sakit penyakit. Amin. Menang atas penderitaan. Amin. Percayakah saudara ini benar darah Tuhan Yesus? Amin. Kita sambut dalam nama Yesus, darah Yesus. Siapakah aku ini Tuhan dari awal? Kasih setiamu Rasa yang kurasa lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kunyatakan lebih dalam dari berkatmu yang telah kuterima. berkat-Mu yang telah kuterima Membuatku terpesona. sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan. Siapakah Siapakah aku ini, Tuhan? Dari biji mata
kerjakan dalam hidup kami. Kami tidak melihat satupun cacat celah yang Tuhan lakukan. Kami melewati badai, kami lewati masalah. Kami tahu Tuhan ada. Tuhan gak pernah tinggalin kami. Tuhan meneguhkan kami. Tuhan membuat kami yakin kalau kami adalah pemenang-pemenangnya Tuhan. Kami bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik, luar biasa baik ya. Kami mau bersyukur karena Engkau sangat mengasihi kami dan Engkau menganggap kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya undang yang bertugas perjamuan, persembahan. Kita berdoa. Bapa Allah kami di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah melawati kami Tuhan, Engkau telah taburkan firman-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Engkau telah ingatkan kami akan seluruh apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala kami yang telah Kau utus Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Bapa, Kau berkati hamba-Mu Tuhan. Kau berkati dimanapun dia berada Tuhan. Baik dalam pelayanan, baik dalam rumah tangganya Kau berkati Tuhan. Kau tambah-tambahkan hikmat, marifat yang daripada-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu adalah pelita bagi kami Tuhan, pelita bagi kaki kami Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu Tuhan, terus ditegur oleh firman-Mu Tuhan. Kami terus rindu Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati hamba-Mu, Kau berkati juga Ibu Gembala kami Tuhan. Kakek Ren Tuhan, Kau berkati Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati dia sebagai penopang doa di dalam rumah tangganya Tuhan. Kau berkati kami semua jemaat-Mu Tuhan, biar kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, saatnya kami mau memberikan yang terbaik. Kau berkati setiap rupiah yang kami berikan Tuhan, biar menjadi persembahan yang harum bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan yang terbaik bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ku ada sebagai mana ku ada, Berdiri di hadapan tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu
Jumat, oh ya ibadah PW Jumat ada, tetapi tidak ada youth. Terima kasih. Shalom. Ini darurat, suami selalu dorong-dorong. Ya, kita seperti sampai hari ini Tuhan udah bilang kita mau retreat, tapi bingung Tuhan mau bawa kita bagaimana cara. Ya, tahun lalu Tuhan selalu kasih ketika bilang retreat, ada aja ya Tuhan bilang jual ini, jual itu, jual ini, jual itu. Dan tiap tahun ada aja proyeknya Tuhan. Tapi tahun ini lucu, Tuhan bilang kita mau retreat, tapi kita tanda tanya bagaimana, seperti apa sih Tuhan, tanggalnya bagaimana, seperti kayak nggak ada jawaban tapi ada jawaban, aneh ya, mungkin bingung. Tapi satu hal saya mengikuti semakin hari kita semakin mengenal Tuhan ya. Jadi waktu Tuhan bilang retreat, kita kan udah terlatih ya, kalau misalnya retreat itu kita harus melakukan sesuatu. Nah mungkin tahun ini Tuhan lihat kedewasaan kita, Tuhan bilang retreat dan kita harus genapi, gimana pun caranya kita harus genapi. Dan kita pernah komitmen sama Tuhan, setiap mau tutup tahun kita mau ada pesta sama Tuhan. Nah jadi gimana caranya? Sekarang Tuhan gerakin kita semua, bagaimana caranya kita punya hati, baik itu doa atau melakukan banyak hal. Sampai sekarang masih di grup penjualan masih masuk terus, walaupun jual kue kecil untung 1.000-2.000 perak atau apa, ada aja. Tapi kalau mau dibilang targetnya sudah ada terkumpul berapa, ya teman-teman mungkin udah tahu semua berapanya, itu nggak nyampe. Tapi ada sedikit jawaban dari Tuhan, jawaban dari Tuhan. Jadi kita bingung waktu itu, kita pikirkan apa kita ambil kayak waktu itu di Green Forest, karena itulah mengandalkan pikiran manusia ya, pemiliknya kita kenal nih yang punya hotel. Jadi kemarin kita sempat blok, minta untuk tanggal 30, 31 sampai tanggal 1. Tapi kemudian tetap biayanya lumayan kan, namanya tutup tahun ya, 60 juta itu nggak kecil loh. 60 juta itu nggak kecil. Nah kemarin waktu kita lagi ada rapat sinode ya untuk pemilihan wilayah 2, tiba-tiba lagi ngobrol-ngobrol, ada salah satu dari pengerja di gereja yang kita adain rapat itu, dia bilang begini, ngobrol sama Pak Ferdi, aduh kita lagi pengen retreat nih, gini, pokoknya bla 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 ngomong. Dia bilang, waduh saya ada villa, dia bilang itu. Ada 2 lagi, terus dia tanya, bisa nggak buat kalau kita nyembah sampai pagi, karena kebiasaan kita kan teman-teman udah tahu ya, kita mau ibadah sampai pagi. Dia bilang, Pak Ferdi, kalau di tempat saya itu 10 hektar, jadi kalau mau teriak sampai habis juga nggak masalah. Cuman kita nggak tahu tempatnya model kayak barak atau apa, tapi ada sign, yang penting ada sign. Nah kemarin Pak Ferdi telepon, dia bilang, kita ketemunya nanti minggu depan ya, karena dia ada tugas dalam minggu ini. Tadinya kita pikir besok nih kita mau pergi, tapi karena ada tugas, jadi hari Senin katanya. Minggu depan tolong bantu doa, apapun hasilnya, tetap pasti dia kasih. Karena waktu Pak Ferdi ngomong mau retreat, tiba-tiba ada pendengar lagi dari pendeta lain, kalau gitu saya langsung blok tanggal 12 atau 14 gitu ya, karena gara-gara denger kita, dia mau blok juga. Tapi di hari lain. Jadi kita doa aja, suka-suka Tuhan. Teman-teman sekarang diajar dewasa, kita nggak tahu bergeraknya kemana, tapi semua harus ambil bagian untuk berdoa. Nah, tapi lucunya ada salah satunya kayak kemarin itu idenya Rizka tuh, bersih-bersih. Bersih-bersih. Tapi ternyata Tuhan cuma ngelatih, Tuhan nggak ngajarin kita untuk begini begitu kasih, tapi Tuhan lagi ngajarin kita kesatuan hati. Kepedulian dalam pelayanan. Kita bisa dari Senin sampai Sabtu kita sibuk dengan kita punya. Jangan komplain kalau cuma 1 hari dalam minggu kita minta untuk Tuhan. Tapi kita lihat kemarin ya, sukacitanya luar biasa. Semuanya bergerak tapi makannya juga lebih banyak. Cemilannya lebih banyak. Puji Tuhan. Tapi kita minta terus buat teman-teman,
Terus doakan untuk retreat ini, rencana kalau kita minta sama Tuhan, tetap kita mau berpesta sama Tuhan 30, 31 pulang tanggal 1. Ya, kita nggak tahu apa yang Tuhan mau, tapi setia aja terus kita doa. Apapun yang bisa dilakukan sama teman-teman, bergeraklah, lakukan sesuatu untuk Tuhan. Itu aja, tapi yang paling terpenting adalah kesatuan dalam doa. Amin. Oke, ada lagi mungkin Pak Ferdi? Karena saya selalu yang suruh darurat kayak gini, deg-degan juga sih. Ya udah itu aja. Tapi saya ada sedikit, ada teman-teman bilang begini, boleh nggak kalau bawa orang dari luar? Kita mesti lihat dulu situasinya. Satu, kita doa, kan namanya kita peperangan itu kita harus sepakat, ngerti nggak? Ya, satu komitmen kita di sini kita harus sepakat. Kalau kita perang nggak bisa main-main juga. Karena itu ibadah itu mempersembahkan bagi Tuhan dan ada kelepasan udah pasti. Tapi kalau nggak sepakat juga itu bisa ada ruang tembak buat kita sendiri. Nah jadi kalau kita sampai dapatnya di Green Forest misalnya kayak kemarin yang kita tahun lalu pergi, mungkin bagi kalau Tuhan mengizinkan, itu pun kalau Tuhan mengizinkan. Kemarin waktu tahun lalu ada yang mau ikut, semua jemaat yang komitmen di sini tidak pernah ada yang kami tagih biaya, ya karena apa? Karena kalian semua yang melakukan di sini untuk Tuhan, kita semua bergotong royong, kita semua gandengan tangan, jadi free buat yang komitmen. Tapi buat yang mau ikut, itu pun kita harus doa. Kalau Tuhan mengizinkan, mereka harus bayar biasa seperti biasa karena itu hotel. Jadi ya bayar biaya, tapi tetap ikut ibadahnya bisa sama kita. Mungkin ada pengurangan biaya mungkin ya, kayak tahun lalu makanannya ikut di kita, jadi dia cuma bayar kamar atau gimana. Tapi kalau sampai kita dapatnya di villa ya, oh salah ya, nanti kamu yang lurusin deh. Tadi Vera iPhone-nya diprotes, sekarang Pagam ada biaya sedikit langsung bingung batuk. Oke, jadi kalau sampai di villa ini kita nggak bisa ya, kita ngeduluin buat orang-orang yang komitmen dulu, yang komitmen. Karena apa? Nggak mudah juga, kita harus ngitung berapa banyak kamar di sana atau gimana, itu aja. Jadi bantu doa terus sampai bisa ada titik terang yang Tuhan kasih ya. Karena kalau Tuhan udah bilang retreat, ini kedewasaan bahwa kita harus genapin, gitu aja. Amin. Oke, Tuhan berkati. Buat yang ulang tahun silakan maju sekalian. Siapa lagi? Joshua. Joshua mana Joshua? Wih. Ya, ini ulang tahun pernikahan, Joshua bisa pegangan sama Martin. Salah tempat. Kita mau apain nih sekarang nih? Kalau suruh nyanyi biasa, suruh nari gimana? Oke. Yuk, kita bersatu dalam doa buat yang berulang tahun. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi anakmu Joshua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anakku berlarilah kencang kata Tuhan. Berlarilah. Aku telah mempersiapkan segala sesuatu yang indah bagimu. Jangan pernah menyerah. Percayalah, Engkau milikku. Engkau berharga di mataku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan pakai bejana ini lebih heran lagi bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Pegang tanganku. Dan jangan pernah Kau lepaskan. Ada sesuatu yang besar yang Ku persiapkan bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami menyerahkan anakmu Joshua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Biar ulang tahun ini Tuhan pakai lebih heran lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus.
Ya, Martin dan Lia bisa hadap-hadapan. Pegangan dong, kayak orang lain aja. Tuhan, kami berdoa bagi rumah tangga ini Tuhan, yang baru melewati ulang tahun pernikahannya. Tuhan, Kau yang mempersatukan. Tuhan, Engkau yang ada di rumah tangga ini. Sungguh Tuhan, Engkau berkata, aku ada di rumah tangga ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala masalah, aku yang memberimu kalian kekuatan untuk menanggungnya. Engkau telah melalui rintangan demi rintangan, dan Engkau bisa melewatinya. Terima kasih Tuhan, karena aku ada di dalam rumah tanggamu. Oleh sebab itu, percayakan semuanya kepadaku. Milikilah suasana surga di dalam hatimu. Saling mengasihilah satu dengan yang lain. Lupakan yang lalu dan berjalanlah ke depan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya keturunannya akan perkasa di bumi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan rumah tangga ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pelukan dong, bilang I love you. Hati-hati patah tulang. Oke, Tuhan berkati Joshua. Tuhan berkati Lia. Tuhan berkati my brother. Oke, kita mau akhiri ibadah ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Saya mengundang semua bangkit berdiri. Betapa dahsyat Engkau mencipta segala yang dulu sekarang selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua tak tergoyahkan, Kau tetap aku sembah Kau Allahku yang hidup. Ku sembah Engkau Yesus.
tanganmu, pandang wajahnya. Karena hanya Dia yang bisa memberkatimu. Terimalah berkat dari Bapa di surga. Kasih yang berlimpah-limpah-limpah dari Tuhan Yesus. Penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus. Menyertai saudara dan saya mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua akan dijemput Tuhan di awan-awan sebagai mempelai yang suci, kudus, tanpa cacat, tanpa celah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin.